Yang ke berapa sekarang? 13. Yang ke-13, pada waktu seseorang diselamatkan, dia didekatkan dengan Allah. Didekatkan dengan Allah. Ini indah sekali ya. Dulu kita jauh dari Allah, kita terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita, karena kesalahan, kejahatan kita. Pada waktu diselamatkan kita begitu dekat dengan Dia. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu tahu, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Untuk saya ini indah sekali, bahwa di dalam Kristus saya memperoleh keselamatan, dan pada waktu saya diselamatkan, saya didekatkan dengan Allah. Sehingga Allah tidak lagi satu Allah yang seperti dalam agama-agama lain ya. Allahnya itu kelihatan begitu jauh, bukan? Allah yang maha besar dan kita harus itu seolah-olah seperti hakim dan kita itu selalu takut kepada Dia, terus menerus hidup dalam ketakutan. Allah bagi kita begitu dekat, sampai Yesus mengajarkan kalau kita mau berbicara kepada Allah kita cukup memanggil Dia Bapa. Bapa. Mana ada hubungan lebih dekat dari itu? Saudara belum pernah mempunyai anak, bukan? Tapi kalau saudara nanti besok-besok umpamanya pernah punya anak, seperti saya punya anak Dusty, dan setiap kali itu saya datang dan Dusty memanggil saya, Papi, Papi. Satu panggilan yang, ya, itu bagaimana ya, sangat intim, sangat mesra, sangat dekat sekali itu ya. Satu panggilan yang indah sekali, yang menyatakan satu hubungan yang begitu akrab, begitu dekat. Satu hubungan yang sangat istimewa. Saya bukan satu orang yang jauh yang tidak dikenal oleh Dia, tapi satu orang yang begitu dekat dalam hati Dia, dan Dia tahu saya mengasihi dan mencintai Dia. Dan Dia tidak takut pada saya, ya kan? Tapi Dia merindukan saya terus menerus. Sampai begitu setiap kali melihat saya atau setiap kali datang Dia berseru, Papi, sama dengan kita, dengan Allah. Bapa. Bapa. Setahu saya tidak pernah melihat ada Allahnya agama lain yang mendekatkan umatnya begitu rupa kepada Allah sampai bisa menyebut Bapa, kecuali di dalam Kristus, di dalam keselamatan orang percaya. Ini hubungan yang sangat istimewa, bukan? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, pada waktu seorang pengkhotbah, kalau tidak salah mungkin Stephen Tom waktu itu, mengadakan seminar di Surabaya, seminar mengenai iman Kristen. Waktu itu saya masih satu anak muda yang baru percaya kepada Tuhan Yesus seperti saudara begini. Dan saya hadir itu, ikut dalam seminar itu. Saya sudah lupa apa yang dia khotbahkan panjang lebar selama 2 jam atau yang dia ceramahkan. Tetapi ini satu ilustrasi yang dia membuat, dan saya ingat sampai hari ini. Waktu itu dia panggil satu orang untuk, saya kira begitu, untuk maju ke depan mimbar bersama-sama dengan dia. Lantas dia tanya kepada orang itu. Bapakmu siapa? Bapakmu kerja apa? Siapa namanya bapakmu? Apa pekerjaannya? Kaya atau miskin? Berkedudukan atau tidak? Wah, orang itu gelagapan ya. Lantas dia tanya lagi pada orang itu, kamu tidak kenal sama bapak saya? Belum kenal bapak saya? Ya,
Orang itu tentu saja tidak tahu siapa bapaknya Stephen Tong. Dia bilang, enggak, saya tidak tahu itu, tidak kenal. Tidak tahu nama bapak saya, apa pekerjaannya, bagaimana dia dengan bapak saya, belum tahu, belum kenal. Saya kasih tahu ya, ingin tahu? Bapak saya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Itu Stephen Tong bilang gitu. Ya, dia benar. Itu bapak kita. Kita mungkin mempunyai, semua kita mempunyai bapak duniawi, bukan? Bapak bumiawi, ayah kita. Tapi kita juga mempunyai satu bapak surgawi, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dan dia hanya bapak. Nah ini ingat, dia hanya bapak orang yang diselamatkan, orang yang mau menerima anugerah Allah, orang yang mau percaya kepada Kristus. Kepada orang itu dia Bapa. Karena itu kita tidak ada lagi ketakutan akan di hati. Tidak lagi kalau kita menghadap dia bukan sebagai seorang berdosa, ya, seorang pesakitan yang menghadap seorang hakim. Seorang hakim yang kejam dan itu strength, itu apa, yang tegas dan akan menjatuhkan hukuman, bukan. Bukan, tidak demikian. Tapi kita kalau datang kepada dia, kita datang sebagai anak kepada Bapa. Anak kepada Bapa. Bukan di dalam ketakutan, tetapi di dalam kasih. Bukan di dalam kejauhan, bukan dari kejauhan, tapi sangat dekat. Indah sekali, bukan? Nomor 14. Nomor selanjutnya. Pada waktu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, waktu seseorang menerima anugerah Allah dengan iman, waktu seseorang diselamatkan, apa yang terjadi? Dia dilepaskan dari kuasa gelap. Dia dilepaskan dari kuasa gelap. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ia telah ini bukan? Telah berarti sudah selesai atau belum? Sudah. Ia telah melepaskan siapa? Kita. Berarti sudah selesai, bukan? Kita di sini orang percaya, bukan? Karena menurut ayat 1 dan ayat 2 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Dengan kata lain, kepada orang-orang Kristen di Kolose. Dan Paulus menulis itu bahwa orang Kristen di Kolose telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ia, yaitu Kristus, telah melepaskan kita, orang-orang Kristen, orang percaya, orang yang diselamatkan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan teruskan lagi Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan ayat 14 surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengecam kita, dan itu dia ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Oke, sudah jelas itu? Sekarang saya mau tanya. Sebelum saya bertanya, mari kita lihat Ulangan 7 ayat 25 sampai 26. Ulangan 7 ayat 25 sampai 26. Ulangan 7 ayat 25 sampai 26.
mengatakan begini, patung-patung Allah mereka, ini Allah berhala ya, haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Nah, menurut ayat ini, dalam ulangan ini, itu hubungan dengan kuasa gelap dulu sebelum kita menjadi orang percaya, itu menyebabkan apa? Hukuman atau kutuk ke atas rumah kita, ke dalam rumah tangga kita. Jadi sana orang Israel diingatkan dengan keras, kalau mereka membawa-bawa berhalanya orang kafir, di mana berhala itu hubungan dengan kuasa gelap, mereka main-main dengan itu, dengan kuasa gelap, maka kuasa gelap itu justru akan mendatangkan kutuk ke dalam rumah tangga orang Israel. Nah sekarang pertanyaannya begini, sering kita mendengar ada pihak-pihak tertentu ataupun orang-orang tertentu atau segolongan gereja atau seseorang yang mengkhususkan diri katanya untuk satu pelayanan yang mereka sebut pelayanan kelepasan. Pelayanan kelepasan. Sehingga ya mereka pergi kemana-mana dan memberitakan soal pelayanan kelepasan. Pernah dengar itu? Ya, saya tidak usah sebut orang siapa atau dari pihak mana. Tapi mungkin saudara pernah mendengar atau pernah mengalami sendiri pelayanan kelepasan macam begitu. Di mana mereka mengatakan bahwa pelayanan itu adalah sangat penting sekali, dan tanpa pelayanan kelepasan kita kira-kira begini, kita ini masih diikat oleh kuasa gelap. Sehingga sebentar-sebentar kalau melayani orang itu mau dilepaskan. Sebentar-sebentar orang itu mau dilepaskan. Nah, dulu saya juga mau dilepaskan itu dari sesuatu. Saya merasa aneh, karena orang itu merasa seolah-olah kesan saya, orang itu ya tanpa pelayanan dari dia, saya tidak dilepaskan dari kuasa gelap, atau orang lain tidak dilepaskan dari kuasa gelap, seolah-olah hanya dia aja yang bisa melepaskan dari kuasa gelap itu lewat pelayanan istimewa dia itu. Tapi bagaimana dengan itu? Saya hanya percaya kepada apa yang dikatakan di sini dalam Kolose, kembali Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Bahwa ia di sini siapa? Kristus, Yesus. Bahwa Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Dan ingat di sini, kita di sini adalah orang percaya. Dengan kata lain, pada waktu seseorang percaya kepada Kristus, pada waktu itu juga yang terjadi dalam hidup dia sebenarnya telah dilepaskan dari kuasa gelap apa saja, macam apa saja. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang itu. Maaf, saya tidak setuju itu. Harus ada semacam pelayanan khusus, semacam upacara khusus, ya kan? Semacam doa khusus untuk melepaskan. Tapi kita tahu dari Alkitab, pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka kuasa darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib sudah menyelesaikan semuanya pada saat itu. Semuanya. Bahkan lebih daripada hanya melepaskan kita dari kuasa gelap. Langsung pada saat seseorang percaya pada Yesus, ini yang dia dapat. Dan ini, dan masih ada banyak lagi. Tidak perlu setiap ini harus itu ada doa khusus satu persatu. Termasuk ini, ada doa lagi khusus. Seolah-olah kuasa Yesus di atas kayu salib tidak cukup. Seolah-olah kuasa kegelapan terlalu besar, sehingga kuasa Yesus tidak cukup
melepaskan orang itu dengan sempurna, sehingga orang itu perlu lagi dilayani oleh ya orang yang hebat itu tadi, yang bisa melepaskan dari kuasa gelap. Saya punya kesan seolah-olah mau menambah sesuatu pada pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang telah selesai. Ada bukan orang-orang yang khususkan diri semacam begitu? Mungkin you tahu di sana, di sana. Saya merasa tidak. Ya mungkin mereka tidak 100% salah. Memang saya harus salah. Saya mengakunya ada kuasa kegelapan. Tapi mereka juga tidak betul. Yang betul, Alkitab betul. Ini sudah jelas mengatakan Yesus telah melepaskan kita. Yesus telah melepaskan kita. Kita siapa di sini? Coba lihat ayat 2. Orang yang percaya kepada Yesus. Jadi pada saat, dengan kata lain, pada saat saudara percaya pada Yesus, saudara telah dilepaskan dari kuasa gelap macam apa saja. Mungkin dulu saudara pernah berhubungan dengan tuyul, atau dulu pernah pergi ke kuburan keramat, atau dulu pernah minta berkat ke Bajugo di Gunung Kawi, atau dulu nenek moyangnya pernah menyimpan jimat apa. Ya sudah, kita sudah dilepaskan dari itu semua pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mau diapakan lagi? Mau ditambah apa lagi? Tapi ada orang yang berjalan keliling ke sini ke sana, ya, seolah-olah dia semacam itu dukun kelepasan, ya kan? Ahli dalam soal itu. Seolah-olah pekerjaan Kristus di atas kayu salib tidak cukup untuk melepaskan seseorang dari kuasa gelap. Ayat ini terang. Kalau ada orang macam begitu, kasih aja ayat ini. Yuk baca baik-baik. Persoalan dengan orang Kristen adalah, sehingga timbul ajaran-ajaran macam begitu yang aneh-aneh, adalah karena orang Kristen kurang teliti, kurang seksama, kurang berpikir dengan betul pada waktu membaca Alkitab. Coba baca dengan teliti, dengan betul, dan lihat konteksnya. Dan kita akan terhindar dari ya praktek-praktek aneh-aneh macam begitu. Ya, kita terus. Kita tidak buang waktu untuk soal itu. Ayat 15, nomor 15 sekarang. Apa yang terjadi pada orang percaya ketika dia diselamatkan? Yang ke-15, dia dipindahkan. Dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Itu kerajaan Allah. Kalau tadi dilepaskan dari kuasa gelap, dilepaskan dari kerajaan gelap, tidak lantas dibiarkan dibiarkan terlunta-lunta, tidak punya tempat tujuan, bukan. Langsung dilepaskan dari kuasa gelap, dipindahkan masuk ke dalam kerajaan terang. Jadi dimasukkan ke dalam kerajaan anaknya itu. Yaitu tadi Kolose 1:13 juga mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan memindahkan kita, bukan hanya melepaskan kita, tapi juga memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kalau ditanya, sekarang ini saudara berada di dalam wilayah kerajaan gelap atau di dalam wilayah kerajaan terang? Di dalam wilayah kerajaan terang. Kita harus menerima ini dengan iman. Kita harus juga percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pada saat kita menerima Kristus, kita berada di dalam kerajaan terang, dipindahkan oleh Allah. Tidak lagi di bawah atau di dalam itu kungkungan, cengkeraman maupun kuasa kerajaan gelap. Tidak lagi. Yang nomor 16, yang ke-16, perkara yang ke-16, pada waktu kita diselamatkan itu,
kita diletakkan di atas batu. Di atas batu Kristus. Jadi ada nyanyian, bukan, Kristus itu batu karangku, Yesus batu karangku yang teguh, ditempatkan atau diletakkan di atas batu Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah landasan, dasar, alas dari setiap orang percaya. Dalam Efesus juga, dalam Efesus pasal 2 ayat 20, Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, ini bicara mengenai apa? Sebetulnya tentang batu Kristus ini. Kalau saudara mendengar kata batu atau melihat batu, pikiran saudara menuju ke arah apa itu? Batu itu, ya? Batu memang dipakai sebagai pondasi dari rumah misalnya. Tidak ada pondasi itu dari tanah atau dari pasir. Mengapa harus pakai dari batu? Kuat. Jadi sebetulnya di sini berbicara mengenai strength and stability, kekuatan dan stabilitas. Orang Kristen itu mempunyai dasar yang kuat dan stabil. Satu dasar yang tidak dapat ambruk oleh apa saja, tidak bisa rebah, yang stabil, tidak goyang. Ada gempa, ada topan, ada gelombang, ada malapetaka, dasar itu tidak bergeming sedikit pun. Itulah dasarnya orang Kristen, dasar kehidupan kita, Kristus. Dasar iman kita, Kristus. Satu dasar, dan hanya satu-satunya dasar yang kokoh kuat, yaitu Kristus. Kita tahu ada nyanyian yang menyatakan hal ini, ya, dalam Batu Saman misalnya, ya. Batu Saman nomor 54 itu, Rock of Ages. Padamu batu saman, aku minta lindungan. Batu saman, rajin serta usaha tak menghapuskan dosa, diciptakan bagiku hati suci dan baru. Padamu batu saman, aku mohon lindungan. Padamu batu saman, aku minta lindungan. Itu siapa batu saman? Kristus. Dia dasar kehidupan kita. Juga ada lagu lainnya, misalnya nomor 57 itu, batu karang perlindungan. Batu karang. Nah, di sini batu karang. Pernah lihat batu karang di laut? Digempur ombak terus-menerus saban hari, ya. Tidak bergerak sedikit pun, tidak berubah, bukan? Sangat kokoh, kuat sekali. Batu karang perlindungan. A shelter in the time of storm. Jadi perlindungan pada saat ada badai mengamuk. Mukalis batu karangku, lindunganku dalam cemas. Ku terkurung oleh setru, segera ku ditolong lepas. Ya Yesus batu karang perlindungan. Ya, ini batu karang, Yesus batu karang perlindungan. Perlindungan, perlindungan, tempatku bernaung kokoh.
aman dan tempat kelepasanku. Jadi lagu-lagu semacam ini sebetulnya didasarkan kepada firman Tuhan. Mestinya setiap orang Kristen mengerti bahwa Kristus adalah tempat perlindungan yang kuat, yang kokoh, yang aman, yang stabil. Jadi pada waktu kita percaya kepada Yesus, kepada Dia, waktu kita diselamatkan, kita ditempatkan di atas batu ini. Nomor 17. Pada waktu seorang diselamatkan, sebetulnya itu merupakan persembahan Kristus kepada Allah. Persembahan Kristus kepada Allah. Yohanes 17, Injil Yohanes pasal 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Oh maaf, saya terbalik di sini. Persembahan atau pemberian kepada Kristus dari siapa? Allah. Pemberian kepada Kristus dari Allah. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan, itu oleh Allah diberikan kepada Kristus. Makanya kita juga tahu ada nyanyian yang mengatakan, kau mencari intankah bagi tajuk rajamu, ya kan? Jadi orang-orang percaya itu semacam ya intan-intan bagi mahkota Kristus. Ini pemberian dari Allah kepada Kristus. Yohanes 17 ayat 6. Juga Yohanes 17 ayat 11, itu ayat 11 juga. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yohanes 10 ayat 29. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Nah, lihat, Allah memberikan kepada Kristus apa? Orang-orang yang percaya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, tidak akan kutolak, ya tidak akan kubuang. Nah, itulah saudara, kita ini diberikan oleh Allah kepada Kristus. Nomor 18 sekarang. Nomor 18. Pada waktu seorang diselamatkan, dia itu disunat di dalam Kristus. Semua orang yang diselamatkan, yang percaya, laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, besar maupun kecil,
Pada waktu mereka percaya kepada Kristus, mereka menjadi orang-orang yang disunat di dalam Kristus. Nah, ini maksudnya di sini sunat rohani, ya, sunat rohani, bukan sunat jasmani. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 11. Ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat. Di dalam Kristus kamu telah disunat. Kapan disunat? Di dalam Kristus, pada waktu kita percaya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, jadi bukan sunat jasmani, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Saya teruskan dulu ya, nanti kita jelaskan. Filipi 3 ayat 3. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, apa maksudnya? Sunat di sini. Sunat rohani ini. Apa maksudnya sunat di dalam Kristus ini? Menurut Kolose 2 ayat 11 tadi, apa maksudnya? Ya? Ya, betul. Menanggalkan dosa dari tubuh kita. Mengerat dosa itu dari tubuh kita. Mengerat semua nafsu-nafsu, kedagingan, nafsu-nafsu jahat, dosa dari tubuh kita. Itu maksudnya sunat rohani. Jadi sunat itu yang penting bukan secara jasmaninya. Dan kita ingat, Kristus tidak pernah menyuruh atau memerintahkan orang Kristen bersunat secara jasmani. Ya, kalau ada orang Kristen mau bersunat secara jasmani, silakan, ya kan? Dari itu untuk kesehatan misalnya. Tetapi ingat, Kristus tidak pernah memerintahkan orang Kristen untuk bersunat. Tetapi orang Kristen diperintahkan untuk berapa? Baptis. Kalau berbaptis diperintahkan. Kalau bersunat tidak. Ini lain. Kenapa? Karena setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya, setiap orang yang diselamatkan telah disunat di dalam Dia, yaitu dengan sunat rohani. Maksudnya orang Kristen itu sebetulnya telah dilepaskan, dipisahkan ya, dari dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Jadi saudara, karena kita sebetulnya setelah dikerat dari dosa-dosa kedagingan kita, maka jangan lagi hidup di dalam dosa-dosa kedagingan. Tidak perlu lagi hidup di dalam dosa-dosa kedagingan itu. Nomor 19. Nomor 19. Pada waktu seorang percaya kepada Kristus, disadari atau tidak disadari, dia menjadi imam. Setiap orang percaya adalah imam. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, yaitu imamat kudus. Imam itu kerjanya apa? Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi supaya kita bisa melayani. Kalau kita bukan imam, kan kita tidak diperbolehkan untuk melayani. Dulu dalam zaman perjanjian lama yang boleh melayani di dalam itu rumah sembahyang, dalam kemah Allah, kan hanya suku Lewi, ya kan, suku Lewi yang ditunjuk menjadi imam-imam, bukan? Itu yang melayani. Tetapi sekarang semua orang yang percaya kepada Kristus
otomatis imam-imam, sehingga kita semua boleh melayani Tuhan. Makanya sebetulnya itu tidak ada istilah yang membedakan, oh ini hamba Tuhan, ini yang berhak melayani, ini orang Kristen kaum awam tidak berhak melayani. Itu tidak ada. Perbedaan begitu tidak ada di Alkitab. Karena semua orang pada saat dia percaya kepada Kristus, pada saat dia diselamatkan, semuanya imam, sehingga semuanya berhak melayani. Saudara bisa lihat sekali lagi di sini bahwa Alkitab sebetulnya itu tidak seperti apa yang prakteknya di gereja-gereja, di mana di dalam gereja-gereja biasanya prakteknya itu ada pembedaan, dibedakan antara golongan pendeta yang berhak melayani dengan kaum awam yang tidak berhak melayani. Golongan hamba Tuhan yang boleh berkhotbah dengan kaum awam yang sama sekali tidak berhak ya, untuk mengajarkan firman Tuhan misalnya. Tidak ada perbedaan macam begitu. Semuanya sama, semuanya mempunyai hak yang sama untuk melayani. Wahyu 1 ayat 6. Wahyu juga menulis demikian. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita ini kan semua orang percaya, bukan? Dan yang telah membuat semua orang percaya atau kita menjadi suatu kerajaan, menjadi apa? Imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita ini dibuat, dijadikan, kita ini semua ini tidak ada pembedaan, tidak ada perbedaan juga. Semuanya dibuat menjadi imam-imam bagi Allah. Dengan kata lain, semuanya mempunyai hak yang sama untuk melayani. Nah, perkara tiap orang Kristen melayani berbeda-beda, itu memang sesuai dengan karunia yang ada pada orang Kristen itu masing-masing. Yang karunianya mengajar, ya mengajar. Harus diberi kesempatan untuk mengajar. Yang karunianya mendoakan orang sakit, ya diberi kesempatan mendoakan orang sakit. Yang karunianya melayani, ya diberi kesempatan melayani. Yang karunianya berkhotbah, ya sepatutnya dialah yang berkhotbah. Memang tergantung dari karunia masing-masing. Tapi semuanya punya hak yang sama. Hak untuk apa? Untuk bekerja bagi Tuhan. Hak untuk melayani. Hak untuk semuanya menyebut dirinya sebagai hamba-hambanya Allah. Kalau sekarang istilah hamba Allah sudah bergeser artinya. Konotasinya sudah lain. Nilainya sudah beda. Kalau hamba Allah, hamba Tuhan, wah sudah mempunyai kedudukan tinggi yang terhormat. Yang harus dihormati, harus disambut, harus naik mobil, harus itu nginepnya di hotel misalnya. Itu hamba Tuhan. Saya, tidak usah kamu kan orang Kristen biasa, bukan hamba Tuhan. Itu sekarang konotasinya sudah bergeser, nilainya sudah lain. Padahal kalau kita membaca dan menyelidiki Alkitab tidak demikian. Saya sendiri, selama saya hidup sebagai orang Kristen sampai hari ini melayani Tuhan selama 16 tahun full, tidak pernah menganggap diri saya lebih istimewa daripada orang-orang Kristen biasa lain yang ada di gereja. Sama. Mereka dengan saya sama, saya dengan mereka sama. Nah, perkara saya mempunyai karunia lain dari mereka sehingga bisa melayani lain daripada mereka, itu soal lain. Nah, perkara saya bisa melayani lebih banyak daripada mereka, nah itu karena ya oleh anugerah Allah memberikan saya waktu yang lebih banyak daripada mereka untuk, atau kesempatan lebih banyak untuk melayani Tuhan. Mereka, karena mereka mungkin sibuk dengan hal lain yang tidak salah ya. Karena Tuhan memimpin demikian. Ada yang sibuk dengan profesinya sendiri-sendiri sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak waktu untuk melayani seperti saya melayani. Tapi itu tidak berarti bahwa saya lebih istimewa dari mereka. Sama. Saya tidak pernah menganggap saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya itu maaf ya. Malah itu saya tidak senang kalau disebut pendeta. Betul. Itu. Orang-orang selalu menyebut saya pendeta, cahaya. Saya terus terang saya.
predikat-predikat semacam itu ya, untuk saya tidak ada artinya. Kalau saya pendeta dan dengan sebutan itu dianggap mempunyai hak istimewa untuk melayani Tuhan, ya mestinya semua orang Kristen yang lain juga dikasih sebutan pendeta. Karena mereka juga punya hak yang sama untuk melayani Tuhan. Mereka juga imam-imam. Apa bedanya mereka dari saya dan apa bedanya saya dengan mereka, ya kan? Jadi penghormatan khusus untuk kedudukan atau jabatan-jabatan khusus atau untuk orang-orang yang dianggap ya khusus untuk bisa melayani, itu saya kok ya kurang menyetujui. Kita tidak boleh memandang rendah orang lain dan meninggikan diri. Semua orang Kristen sama di hadapan Tuhan. Sama apa? Imam-imam. Alkitab mengatakan, bukan saya mengatakan. Terus nomor 20, bukan? 20. Sebagai orang percaya yang 20, kita adalah menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kalau mau dibedakan ini sekarang, kita orang yang percaya adalah umat yang khusus. Umat yang khusus. Umat khususnya siapa? Umat khususnya Allah. Allah memperhatikan kita khusus dan memberikan kita posisi dan kedudukan khusus lain daripada orang-orang lain yang belum atau tidak mempercayai Kristus dalam hidupnya. Nah, kalau itu baru memang ada beda. Allah memang membedakan orang Kristen dari orang lainnya. Orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus itu memang beda. Allah yang membedakan. Allah yang memberikan kedudukan yang lain. Untuk kita yang sudah percaya disebut apa? Kamulah bangsa yang terpilih, bukan? Bangsa yang terpilih. Special people. Special people. Satu umat yang khusus, yang istimewa. Imamat yang rajani, bukan? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sudah dipilih, sudah diberi itu status khusus, masih itu punya hak semuanya untuk melayani Allah, masih dikuduskan, masih disebut miliknya Allah. Apa tidak luar biasa menjadi orang Kristen? Ya? Luar biasa dong, hebat sekali. Itu orang kafir, orang di luar Kristus apa disebut begini? Tidak. Mereka hanya disebut itu orang berdosa, orang terhilang, sudah. Tapi kita disebut segala macam sebutan yang istimewa. Malah sampai disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan? Itu orang Kristen. Ini status saudara dan saya pada waktu kita menjadi orang percaya. Hargailah status kita. Jangan ngorek-ngorek lagi di sampah-sampah dosa dunia ini. Banyak orang Kristen dengan status begitu tinggi semacam begini, kerjanya sebenarnya masih ngorek-ngorek. Pernah lihat anjing ngorek-ngorek sampah di pinggir jalan, di tempat sampah? Bagaimana pada saudara? Lu anjing itu kok ngorek-ngorek sampah, ya kan? Tapi kita juga sering begitu, ngorek-ngorek sampah. Bukan sampah itu yang kita ngorek-ngorek, sampah-sampah kotoran-kotoran dosa-dosa keduniawian dan sebagainya. Kita hidup begitu rendah, cara berpikir kita begitu rendah, motivasi kita begitu rendah, pembicaraan kita begitu rendah. Kayaknya konsumsi kita sehari-hari hanya dari hasil mengorek-ngorek sampah saja. Padahal kita punya status begini luar biasa. Hargailah status saudara. Hargailah itu. Kalau tidak bisa menghargai, hafalkan ayat ini supaya kemana saja kita pergi kita bisa ingat bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, bahwa kita imamat yang rajani, bahwa kita bangsa yang kudus, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan sebagai satu umat yang punya status istimewa, sangat istimewa macam begini, kita juga punya tugas yang super istimewa. Apa itu?
supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini tugas kita. Semuanya, tugas orang Kristen memberitakan perbuatan Allah yang besar, yang ajaib. Apa itu? Memberitakan apa itu? Ya, Kristus. Memberitakan salib. Berita salib, berita utama untuk dunia ini. Salib memang itu kehinaan untuk dunia. Dunia mencemooh, tetapi itu kemuliaan untuk kita. Dan itu tugas utama dari saudara dan saya. Kita punya tugas yang juga super istimewa. Kita umat yang istimewa, kita juga punya tugas yang istimewa. Jangan sampai lupa ini. Nah, ini terjadi pada saat seseorang menjadi orang percaya. Begitu dia menjadi orang percaya, dia terhisap kepada ini. Kepada hak-hak istimewa macam begini. Nomor 21 ya. Selanjutnya. Kita pada saat percaya, kita mendapat jalan masuk kepada Allah. Akses, sering pernah mendengar kata akses. Akses jalan masuk kepada Allah. Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan masuk. Jalan masuk kepada Allah. Artinya setiap saat saudara dan saya boleh datang menghadap takhta hadirat Tuhan. Setiap saat. Ini hak sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Orang berdosa tidak bisa menghadap hadirat Allah sama sekali. Sebetulnya orang di luar Kristus, orang yang tidak percaya kepada Kristus, apakah saudara menyadari? Saya harap mereka menyadari ini ya. Mereka berdoa dan sia-sia itu. Mereka boleh berdoa siang, malam, jam 12 malam atau jam 6 pagi atau jam berapa saja. Semua doa mereka sia-sia. Tidak akan didengar oleh Allah. Itu doanya itu hanya sampai ke mana? Atap langit-langit rumah ini dan kembali lagi ke tanah. Doa yang tidak terus tembus ke surga ke hadapan tahta hadirat Allah. Karena Allah tidak mendengarkan doa orang berdosa. Hanya doa orang di dalam Kristus, orang yang sudah diselamatkan, ada jalan masuk. Termasuk doa-doanya. Masuk kepada Allah, sampai kepada Allah. Sampai kepada telinga Dia. Dan Dia senang mendengarkan itu. Dia senang mendengarkan. Nomor 22. 22 mendapat itu banyak perhatian dari Allah. Ya, mungkin ya ini istilah awam ya. Mendapat banyak perhatian dari Allah. Tahukah saudara, waktu saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, saudara berada di dalam satu tempat di mana saudara sangat sungguh-sungguh dan banyak sekali diperhatikan oleh Allah. Saudara menjadi fokus perhatian Dia setiap hari. Roma 5 ayat 9 sampai 10. Roma 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita menjadi perhatian Allah dari segi apa? Ya banyak. Kita menjadi objek dari kasih-Nya, bukan? Allah itu kasih, dan karena Allah itu kasih, Dia memerlukan objek untuk melimpahkan, menyalurkan kasih-Nya itu, memberikan kasih-Nya itu. Kitalah yang menjadi objek dari kasih-Nya. Pada waktu kita belum percaya kepada Dia, ya Allah mengasihi, tetapi tidak mengasihi secara khusus seperti ini.
Memang Allah mengasihi orang berdosa semuanya, sampai Allah memberikan anaknya yang tunggal. Tapi begitu orang berdosa itu percaya kepada anaknya yang tunggal, percaya kepada Kristus, dia lebih-lebih lagi menjadi objek kasih Allah. Kemudian